Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Fresh kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas prosedur penerapan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L pada pengoperasian mesin fresh. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, untuk materi hari ini teknik pemfreezan atau teknik fresh ya atau milling, kita akan membahas tentang prosedur penerapan keselamatan, kesehatan, kerja dan lingkungan atau K3L pada pengoperasian mesin fresh. Nah, yang pertama kita kemarin sudah membahas tentang kelengkapan atau handle-handle dari mesin fresh itu sendiri. Jadi setelah kita memahaminya, kita mengerti semua handle penggunanya, sekarang kita harus mengetahui prosedur keselamatannya ketika kita mengoperasikan mesin tersebut. Nah, ini yang pertama adalah terdapat beberapa kegiatan standar yang harus dilakukan terkait penerapan K3L pada saat pengoperasian mesin fresh. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengoperasian mesin fresh. Selain kita mengetahui job yang akan kita buat, memahami tentang mesin itu, tidak kalah pentingnya adalah keselamatan. Ya, keselamatan untuk melakukan pekerjaan menggunakan mesin fresh. Nah, yang pertama harus menggunakan atau memakai pakaian kerja. Jadi pakaian kerja yang kita pakai harus standar. Ya, yang kita pakai harus standar, jangan sampai memakai pakaian yang tidak standar karena sangat berpengaruh atau berpotensi terjadinya kecelakaan atau membahayakan untuk pekerja itu sendiri. Agar dalam bekerja di mesin fresh lebih fokus, perlu dipakai pakaian kerja, mengingat pada saat bekerja akan berhubungan dengan oli dan benda-benda lain. Operator fresh harus menggunakan pakaian kerja yang standar, ya, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Jadi pakaian kerja atau yang biasa di bengkel ada sendiri, pakaiannya itu harus digunakan secara sempurna. Jangan memakai pakaian lain atau baju lain selain pakaian kerja. Terus yang berikutnya, menggunakan kacamata pengaman. Jadi pada gambar ya, ini pekerja menggunakan kacamata, itu harus juga kacamata standar yang putih, jangan kacamata hitam atau kacamata yang tidak standar sehingga mengganggu pandangan. Betul bisa melindungi mata, tapi untuk pandangan kurang maksimal. Dia untuk menghindari mata terkena lemparan benda-benda keras pada saat mengoperasikan mesin fresh, harus menggunakan kacamata yang sesuai standar keselamatan kerja sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Ya, itu diperhatikan. Di bengkel kita juga sudah banyak sekali kita memiliki, jadi ini harus dipakai. Ya, karena kita waktu berhubungan dengan mesin, melakukan pekerjaan sangat rentan terjadinya kecelakaan kerja. Oke, lanjut yang berikutnya adalah menggunakan sepatu kerja. Ya, sepatu yang dipakai sebenarnya di bengkel itu ada standar tersendiri. Ya, ada standar tersendiri, kita harus melakukan atau memakai sepatu kerja yang biasa digunakan di bengkel. Pada saat melakukan pengefreezan atau melakukan pengoperasian mesin fresh, tidak bisa terhindar atau dihindari dari adanya chip atau bram atau kotoran lain ya, yang bisa membahayakan. Jadi berserakan di lantai pada lingkungan bengkel. Itu biasa terjadi ketika kita bekerja. Selain itu, ada kemungkinan benda atau alat atau perlengkapan lain terjatuh dari atas dan juga oli yang berceceran. Maka dari itu, pada saat melakukan pengoperasian mesin fresh harus menggunakan sepatu kerja. Jadi sifatnya wajib, makanya nanti kalau di bengkel kita harus memperhatikan itu. Ya, selain tadi menggunakan kacamata, menggunakan pakaian kerja, yang tidak kalah pentingnya menggunakan sepatu kerja. Ya, jadi sepatu bekerja ini juga harus yang standar sesuai yang berlaku, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Oke, yang selanjutnya, nah ini mengecek kondisi mesin fresh sebelum dioperasikan. Ini juga penting. Jadi selayaknya kita mau menggunakan mesin, seperti kita akan menaiki kendaraan, kita harus juga mengecek ya keadaan kendaraannya bagaimana. Ini juga seperti itu, mesin harus dicek dulu. Jangan sampai kita berjalan atau melakukan pengoperasian mesin ini di tengah pengoperasian atau di tengah ketika kita melakukan eksekusi terjadi kesalahan atau terjadi kerusakan pada mesin. Nah, maka dari itu sebelum melakukan pengoperasian mesin fresh harus melakukan pengecekan kondisi mesin terlebih dahulu, baik secara fisik maupun melalui pembacaan data dari kartu penggunaan mesin. Jadi di mesin biasanya ada data penggunaannya, apakah sudah
bagus, olinya bagaimana, putarannya bagaimana, sesuai standar atau belum, itu harus dicek. Ya, dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kondisi fisik mesin dan pembacaan data dari kartu penggunaan mesin, dapat mengetahui, ya ini ya, dapat mengetahui kesiapan mesin apakah siap untuk dioperasikan atau tidak. Itu sangat penting sekali. Jadi seperti itu ya. Jika SOP ya, atau maksud saya jika mesin siap untuk dioperasikan, lakukan pengoperasian mesin sesuai SOP ya, standar operasi pemesinan. Dan jika tidak siap untuk dioperasikan, lakukan pada petugas atau dilaporkan ya pada petugas perbaikan dan perawatan mesin. Jadi kalau ada misalkan suara bisingnya melebihi standar biasanya, kerusakannya bagaimana, harus dilihat, dilaporkan pada petugas mesin sehingga bisa dikontrol, dicek ketika kalian melakukan pekerjaan, tidak akan terjadi kesalahan di tengah-tengah. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, ini ya, memahami fungsi bagian-bagian mesin freeze sebelum mengoperasikan. Nah, ini juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ini ya, ini harus diketahui dulu pengoperasiannya, ketika ada kesalahan yang dimatikan yang mana, jangan sampai kita panik sehingga kita nggak mengetahui handle-nya, nggak mengetahui bagian-bagiannya, kita akan salah dalam menghentikan mesin karena kepanikan tersebut. Makanya sebelum video ini, di video yang kemarin kita sudah bahas. Ini ya, sebelum melakukan pengoperasian mesin freeze, yakinkan bahwa Anda telah memahami semua fungsi dari bagian-bagian mesin freeze. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, dengan memahami fungsi semua bagian-bagian mesin freeze, diharapkan tidak akan melakukan kesalahan pada saat mengoperasikan mesin freeze. Baik arah putarannya, baik arah menyalakan, mematikannya, menggerakkan handle-handlenya, atau menggerakkan lintasnya, itu harus paham semua. Nanti kemungkinan terjadi kecelakaan akan kecil sekali. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk tugas seperti biasa, silahkan dikerjakan. Yang pertama, jelaskan prosedur penerapan keselamatan, kesehatan maksud saya, dan keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L pada pengoperasian mesin freeze. Yang kedua, sebutkan 3 kelengkapan K3L pada pemesinan freeze dan beri penjelasannya. Dan yang terakhir, ketiga, apa yang Anda lakukan bila di lingkungan tempat kerja Anda ada ketidaksesuaian dengan prosedur K3L, beri penjelasan. Nah, materinya seperti itu. Untuk tugasnya seperti biasa, bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai prosedur penerapan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L pada pengoperasian mesin freeze. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom seperti biasa, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter, wirausaha, menjadi idola sekediri raya.